Pemangku hajat pada malam hari ini yang mulia Adinda Kiai Haji Rahmat Hidayat dan juga Ibunda Hajah Nasrifah. Alhamdulillah, semoga dengan wasilah manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmatnya kepada beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Dan juga semoga mengucur untuk kita semuanya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, masih di dalam bulan Rabiul Awal. Di dalam kehidupan kita, setiap kali seseorang atau perusahaan atau kerajinan mengeluarkan sebuah produk yang penting, itu senantiasa dibarengi dengan buku petunjuknya. Entah itu produk yang bersifat mekanikal ataupun produk yang bersifat elektrikal maupun produk yang bersifat herbal ataupun medikal. Selalu dibarengi dengan buku panduan mengapa dibarengi dengan buku panduan supaya produk tersebut tepat guna sesuai dengan sasaran dan tujuan penciptaannya. Sebuah perusahaan mekanikal umpamanya mengeluarkan produk permesinan, contohlah yang berupa mobil ataulah motor yang kita punya. Dikeluarkan buku panduan itu agar kita tahu, agar kita bisa merawat dan menggunakan dengan sebaik-baiknya, tepat guna sebagaimana tujuan diproduksi motor tersebut. Maka dengan buku panduan itu kita akan tahu bagaimana cara melakukan penggunaannya, terbuat dari apa motor kita, kemudian di mana tempat bensinnya, bagaimana menstarternya, bagaimana menggunakannya, bagaimana perawatan ganti olinya, semuanya itu ada di dalam buku panduan sehingga motor produksi daripada perusahaan itu bisa terawat dengan benar sesuai dengan tujuan penggunaan. Begitu juga dengan produksi elektrikal. Di situ ada panduannya bagaimana kita mempergunakan bahan-bahan elektronik seperti air conditioner misalkan. Tentu ada caranya bagaimana kita mensetel air conditioner ini sebagai alat elektrikal yang bisa menyejukkan hawa di kamar kita. Kapan pembersihan cleaning service-nya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang senantiasa menggunakan alat-alat elektrikal berupa magic comb umpamanya. Tentu saja di dalamnya ada buku panduan bagaimana kita mengoperasionalkan magic comb yang dikeluarkan dari perusahaan. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan herbal. Bagaimana meracik, bagaimana mencampur ramuan-ramuan ini sehingga tepat guna dan menjadikan sasaran yang tepat sebagai obat penyembuh bagi kita semuanya.
Bahkan karena pentingnya buku panduan itu sehingga banyak dicetak berbagai macam bahasa. Kadang keluar buku panduan itu bahasa Indonesia, ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris, Spanyol, dan sebagainya. Ini karena pentingnya buku panduan itu untuk sebuah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun kerajinan. Ikhwanul ahfad rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia ini juga menyertai dengan panduannya. Apa panduan itu? Panduan itu adalah berupa Al-Quran. Al-Quran itu adalah merupakan buku panduan petunjuk bagi kita umat manusia. Haluan-haluan kehidupan kita, petunjuk-petunjuk kehidupan kita itu ada di sana. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Al-Quran sebagai panduan kita itu diawali dengan kalimat yang penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan di dalam. Setelah ayat pembuka Al-Quran, surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jelas sekali kalau sebuah buku atau tulisan menjadi petunjuk, maka yang namanya petunjuk itu tidak ada. Harus tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau masih ada keraguan di dalamnya, itu bukan buku petunjuk, itu buku ramalan. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kitab itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Maka di setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi kita. Maka setelah kita membaca Al-Quran, kita cari di mana letak petunjuknya. Kalau kita sering membaca Al-Quran, di mana guru agung kita telah memberikan bimbingan kepada kita ketika kita akan mulai membaca Al-Quran. Kita sampaikan solawat dulu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa Al-Quran, penyampai Al-Quran kepada kita. Ketika kita membaca Al-Quran, maka timbul ketenangan di dalam jiwa kita. Dan di dalam ketenangan jiwa kita itu seringkali Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Maka dengan membaca Al-Quran yang benar, berangan-angan dengan maknanya, kemudian kita menyadari bahwa di dalam pembacaan Al-Quran itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan siraman keteduhan. Allah akan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Dan di dalam ketenangan itu, Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Seluruh ayat-ayat Al-Quran di dalam Quran yang senantiasa kita baca itu bersifat universal dan komprehensif. Oleh karena bersifat universal dan komprehensif, maka petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu menembus
bukan hanya dalam dimensi kesadaran manusia, orang Islam saja, tetapi pun banyak orang yang di luar Islam tercerahkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan hidayah dari bacaan Al-Quran. Nah, oleh karena kita sadar bahwa Allah menciptakan buku panduan untuk kita dalam kehidupan ini, maka seharusnya kita tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Guru agung kita telah memberikan satu suri tauladan kepada kita. Setiap hari membaca Al-Quran lebih dari 1 juz. Maka kita sebagai muridnya, mari kita gali petunjuk-petunjuk itu yang ada di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran sebagai zikir, Al-Quran sebagai kemuliaan. Inilah ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, bukan hanya produksi manusia-manusia yang penting yang disertai dengan buku panduan. Allah Subhanahu wa taala memberikan buku panduan untuk ciptaannya yang berupa manusia kita-kita ini dengan buku panduan yang berupa Al-Quran. Kembali kita tarik dalam kehidupan kita. Berapa ayatkah kita membaca Al-Quran di dalam sehari? Seberapa butuhnya kita dengan Al-Quran? Seberapa butuhnya kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Quran? Seharusnya kita memiliki buku Al-Quran itu. Seharusnya kita memiliki kitab Al-Quran itu. Tetapi seringkali kitab Al-Quran itu sebagai pajangan yang dibaca setahun sekali kalau Ramadan. Oleh karena itu seringkali banyak orang Islam yang kehilangan Al-Qurannya. Bertanya kepada anaknya, "Nak, mana Qurannya ibu? Perasaan ibu 1 tahun yang lalu, Ramadan yang lalu saya taruh di atas lemari, sekarang kau tidak ada." 1 tahun yang lalu. Lalu kemana? Selama 1 tahun berjalan ini, apakah kita tidak menyentuh Al-Quran? Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita mencontoh guru agung kita yang setiap hari membaca Al-Quran. Ketika menerangkan tentang hikmah di dalam tausiah menjelang Isra, selalu Abah kita lihat mengambil, membuka, dan membaca Al-Quran. Nah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya mengiringi penciptaannya yang berupa manusia dengan buku petunjuknya saja. Bukan hanya melengkapi dengan Al-Quran saja. Tetapi Allah juga menyertakan contoh produk yang sempurna. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya disertai buku panduan, tetapi juga disertai dengan contoh produk, contoh makhluk yang bisa dicontoh seorang makhluk yang menjiwai dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, ketika Siti Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh sahabat-sahabat,
Wahai Ummul Mukminin Siti Aisyah, terangkanlah kepadaku akhlak Rasulullah. Beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, ini membuktikan bahwa contoh produk yang sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini adalah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah nyata bagi kamu pada diri Rasulullah itu ada contoh suri teladan yang baik. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah menjadi suri teladan yang baik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh dari segala aspek kehidupan kita. Sudah sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana cara yang terbaik untuk bangun tidur. Sampai kita tidur kembali, Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana kita tidur. Jadi ingat Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh mulai dari tidur, bangun sampai tidur lagi 24 jam penuh. Apa yang dilakukan oleh manusia, aspek-aspek kehidupan ini telah dicontohkan secara sempurna oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita menggali contoh-contoh itu? Akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja, karena Rasulullah telah wafat, contoh-contoh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, di samping ada data dan tulisannya di dalam hadis-hadis Rasulullah, ternyata ada akhlak-akhlak Rasulullah yang dilaksanakan oleh penerus-penerus beliau. Penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya, al-ulama'u alladzina amilu bi'almihim. Jadi ulama-ulama yang tetap teguh memegang dan mencontoh, mengaplikasikan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan. Dan di antara penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah guru agung kita, yang secara silsilah tersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, mari kita bersama di dalam momentum Rabiul Awal ini. Kita senantiasa bersolawat, mengaplikasikan akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik kita berada di rumah maupun berada di luar rumah, baik kita berada di tempat ibadah maupun di tempat yang umum, senantiasa kita mencontoh akhlak dan suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang setiap kali orang memandang akan memberikan getaran kecintaannya kepada Rasulullah. Oleh karena itu di dalam sejarah, Abu Lahab itu kalau bertatapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu dia memejamkan mata atau menutupi matanya. Kenapa?
Karena dia khawatir dengan menatap wajah Rasulullah, dia akan terkesima olehnya dan mengikutinya. Setiap kali melihat Rasulullah, dipejamkan matanya, ditutup wajahnya dia itu, sehingga tidak melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Ja'far. Ketika dia memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada saat itu memandang bulan purnama, beliau menyatakan, "Kana Ja'far fil Madinah yamsi faqala, nadurtu ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa nadartu ila al-qamar, faqala, fallahi, wallahi, 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 inna wajha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahla minal qamar." Sahabat Ja'far ini di Madinah dalam posisi berjalan. Kemudian dia mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian aku melihat bulan purnama. Wallahi, 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 sesungguhnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih indah daripada wajah bulan. Setiap kali orang memandang. Nah, ini kita contoh. Dimanapun kita berada, ketika dipandang kita oleh Allah, oleh orang-orang lain, ketika wajah kita dipandang oleh tetangga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, mereka terkesima oleh kesejukan wajah kita, oleh keteduhan wajah kita, oleh cahaya yang kita bawa dari limpahan guru agung kita. Jangan sebaliknya. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, justru wajah kita ini menunjukkan wajah yang susah, wajah yang sedih, wajah yang optimis. Oleh karena itu, mari kita mencontoh Rasulullah SAW. Wajah kita senantiasa bergembira, wajah kita senantiasa optimis, dan wajah kita memancarkan cahaya ketuhanan, sehingga setiap orang yang memandang wajah kita teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, wahai istriku Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang aku ini sebagai suamimu? Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, semakin hari aku memandang wajahmu, semakin kagum aku terhadap dirimu. Ya Rasulullah, semakin kagum aku terhadap dirimu. Nah ini ikhwanul awaskan rahimakumullah. Kalau kita mensuri toladani akhlak Nabi, coba kita bertanya kepada istri kita, wahai istriku, di mana pendapatmu tentang aku ini suamimu selama ini? Kalau jawabannya sama dengan Siti Aisyah, berbahagialah kita. Tapi kalau pendapatnya itu berbeda, kebalikannya, mari kita benahi. Tambah suwe, aku nyawang wajahmu, tambah melewenek. Nah itu perlu dibenahi. Tetapi ketika sama dengan Aisyah, ya Rasulullah, semakin hari aku semakin dibuat kagum olehmu. Nah itu baru akhlak yang mulia. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu bisa menggali kandungan Al-Quran sebagai petunjuk kita dan mencontoh, mensuri taladani akhlak dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.